Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel, di mana saja Anda berada, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan masih mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Buana Channel, masih dalam cerita pusaka-pusaka Jakatingkir. Kali ini saya akan bercerita tentang kekuatan gaib yang menyelimuti pusaka Timang Bajul Giling. Nah sahabat, selamat menyaksikan tayangan cerita ini. Timang adalah kepala ikat pinggang dalam busana adat Jawa yang dikenakan oleh seorang pria. Nah inilah sahabat gambar dari timang dan tali ikat pinggangnya. Menurut babat tanah Jawi dan babat Sengkala, timang atau kepala ikat Kiai Bajul Giling adalah timang sakti milik Kiai Buyut Banyu Biru. Diceritakan dalam babat pengging, konon timang Kiai Bajul Giling dibuat oleh Kiai Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari gumpalan mahma lahar Gunung Merapi. Sahabat Buana Channel, pada seri yang terdahulu saya sudah bercerita tentang asal-usul Kiai Buyut Banyu Biru yang ternyata merupakan pakdi dari Jakatingkir itu sendiri, yang pada waktu muda dikenal dengan Kebu Kanigoro. Ki Kebu Kanigoro gemar bertapa, di antaranya di Puncak Merapi, kemudian di Rawapening, dan akhirnya beliau menetap di desa Jatingarang, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo. Sampai akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di tempat itu juga. Nah, kembali ke Timang Bajul Giling. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Kiai Banyu Biru dibuat menjadi dua pusaka. Satu berbentuk sebilah keris Luk 7 yang dikenal dengan nama Kiai Jalak Pupon. Dan satunya lagi berbentuk timang atau kepala ikat pinggang yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Bajul Giling. Karena bentuk mata timang seperti buaya giling dengan kepala sedikit terangkat, mulut terkatup, tapi kedua matanya terbuka lebar. Barang siapa yang memakai ikat pinggang timang Kiai Bajul Giling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti oleh semua binatang buas. Hal ini selain dari kekuatan alami yang dimiliki inti biji baja murni, juga karena ada kekuatan raja berkekuatan gaib yang digoreskan oleh Kiai Ageng Banyu Biru di seputar timang tersebut. Timang Bajul Giling pertama teruji ketika di suatu senja Jakatingkir tiba di Kedung Srengenge. Waktu itu Jakatingkir bersama ketiga sahabatnya, Ki Mas Manca, Ki Mas
Wila dan Ki Mas Wuragil beristirahat di pinggir Bengawan sore. Nah, ketika sedang beristirahat, tiba-tiba datang segerombolan orang, sekitar 40 orang, mengepung keempat sahabat tersebut. Gerombolan itu ternyata adalah gerilyawan Majapahit yang dikepalai oleh seseorang yang bernama Baureksa. Jakatingkir pada waktu itu dikira mengganggu putri dari Baureksa yang sedang mandi di Bengawan sore. Sempat terjadi perkelahian, namun akhirnya gerombolan itu dapat ditundukkan oleh Jakatingkir. Dan bahkan setelah Jakatingkir menceritakan siapa dirinya, bahwa dia adalah anak dari Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo, gerombolan itu akhirnya menaruh hormat dan bersedia membantu apa yang menjadi tujuan Jakatingkir dan ketiga kawannya. Peristiwa kedua yang memperlihatkan kesaktian dari Timang Bajul Giling adalah ketika Arya Penangsang mengirim. Sempat terjadi perkelahian, namun akhirnya gerombolan itu dapat ditundukkan oleh Jakatingkir. Dan bahkan setelah Jakatingkir menceritakan siapa dirinya, bahwa dia adalah anak dari Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo, gerombolan itu akhirnya menaruh hormat dan bersedia membantu apa yang menjadi tujuan Jakatingkir dan ketiga kawannya. Peristiwa kedua yang memperlihatkan kesaktian dari Timang Bajul Giling adalah ketika Arya Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran untuk membunuh Jakatingkir di Istana Pajang. Agar keinginan menjadi Sultan Demak terlaksana, Sunan Kudus selaku penasihat politik Arya Penangsang menyarankan untuk melenyapkan Jakatingkir sebagai satu-satunya penghalang. Mengingat kesaktian Jakatingkir, maka Arya Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran, yaitu Singaprana, Wanengpati, Jagasatru, dan Kartijaya. Untuk meluluskan rencana, mereka dibekali oleh pusaka Arya Penangsang, yaitu keris Kiai Setan Kober. Para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya masuk Istana Pajang dengan ajian sirep. Namun sayang, tubuh Jakatingkir yang sedang tidur tidak mempan hujaman keris Setan Kober, kerisnya Arya Penangsang. Karena gaduh, Jakatingkir terbangun. Kibasan selimutnya merobohkan 3 pembunuh hingga pingsan. Sedangkan Wanengpati yang masih selamat berhasil dilumpuhkan oleh Ki Pemanahan. Dengan kebijaksanaannya, keempat pembunuh bayaran diampuni dan diberi hadiah oleh Jakatingkir, disuruh kembali untuk melapor ke Arya Penangsang. Sahabat Buana Channel, setelah Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir wafat, keberadaan dari Timang Bajul Giling sampai sekarang tidak diketahui, seperti raib ditelan bumi. Bahkan Pangeran Benowo yang merupakan putra dari Sultan Hadiwijaya juga tidak mengetahui keberadaan dari Timang Bajul Giling. Ada beberapa dugaan
bahwa Timang Bajul Giling tertinggal di makam Sunan Tembayat ketika Sultan Hadiwijaya berziarah ke makam Sunan Tembayat setelah perang dengan Kesultanan Mataram. Namun ketika ditanyakan pada juru kunci makam Sunan Tembayat, Timang Bajul Giling pun tidak terdapat pada makam Sunan Tembayat tersebut. Nah, sahabat Buana Channel, sampai di sini cerita tentang kesaktian Timang Bajul Giling, pusaka dari Jakatingkir. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap ikuti kisah Jakatingkir di Buana Channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.